Halo ayah dan ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kabar ayah dan ibu baik dan sehat sehingga kita bisa belajar melalui video ini mengenai metode parenting yang baru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang prophetic parenting. Apa itu prophetic parenting? Jadi prophetic parenting adalah metode pengasuhan yang mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini juga didasari oleh Al-Quran dan Hadis. Prophetic parenting ini memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan juga implementasi dari nilai-nilai agama yang ditanamkan kepada anak-anak sejak usia anak itu masih sangat dini. Dalam melakukan pengasuhan ini terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah metode pemberian contoh atau teladan yang baik. Artinya orang tua harus memberikan contoh-contoh yang baik, baik itu contoh perkataan yang baik, perilaku yang baik, kebiasaan yang baik, dan lain sebagainya. Karena anak-anak ini adalah peniru yang luar biasa ayah dan ibu. Metode kedua yang bisa dilakukan adalah metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini seperti yang kita tahu, kalau suatu perilaku itu diulang-ulang nantinya akan menjadi kebiasaan. Pun dengan anak yang diajarkan untuk melakukan suatu perilaku secara berulang-ulang dan secara disiplin juga konsisten, itu nanti akan terinternalisasi ke dalam dirinya. Seperti anak misalkan diajarkan untuk melipat baju, taruhlah baju di tempatnya, tata baju seperti ini, terus siram tanaman ya kalau sore, dan lain sebagainya. Anak itu nantinya akan menyerap ilmu-ilmu itu, menjadikan itu menjadi perilakunya, kemudian menjadikan itu menjadi kebiasaan yang nantinya akan terbawa hingga anak dewasa. Metode yang ketiga adalah metode nasihat. Metode nasihat ini harus diberikan dengan cara yang lembut, tidak boleh dalam keadaan emosi. Jadi, kapan sih orang tua bisa menyampaikan nasihat kepada anak? Yang pertama, ketika anak sedang makan. Kedua, ketika sedang bepergian atau berjalan-jalan. Dan yang ketiga itu ketika anak sedang sakit. Kemudian metode yang keempat adalah metode hukuman dan pujian. Jadi anak itu bukannya tidak boleh diberikan hukuman sama sekali. Tidak, nanti anak akan menjadi terlalu permisif. Dia merasa mampu, boleh melakukan apa saja, yang nantinya dia akan kekurangan empati. Tapi hukuman di sini bukan sebagai metode balas dendam, tapi ini dilakukan sebagai pendidikan kepada anak, memberitahukan kepada anak bagaimana cara melakukannya dengan baik. Yang benar itu seperti ini loh nak, seperti itu. Dan nantinya jangan lupa berikan pujian. Kemudian yang kelima adalah metode doa. Anak yang diajarkan untuk mendoakan orang tuanya juga bisa sebagai alat pembelajaran terhadap penghormatan kepada orang tua. Nah, ini luar biasa sekali karena orang tua yang memberikan doa kepada anak baik ketika sendirian ataupun ketika di hadapan anak itu juga ternyata bisa sebagai bentuk kasih sayang orang tua. Orang tua sangat menyayangi anaknya sehingga selalu mendoakannya di situasi apapun, dan ketika anak mengetahui bahwa orang tuanya mendoakan dia, anak akan merasa seperti, wah, orang tuaku sesayang ini dengan aku, meminta ini semua kepada Allah dan juga menginginkan hanya hal-hal baik kepada aku, sehingga anak akan menjadi lebih menghargai orang tuanya, akan melakukan hal yang sama untuk orang tuanya. Ini ternyata sangat luar biasa sekali. Kemudian yang keenam adalah metode kisah. Metode kisah ini adalah metode menceritakan kisah Nabi sebelum tidur. Nah, di dalam kisah Nabi ini terdapat banyak sekali mukjizat-mukjizat, kemudian pengetahuan moral yang luar biasa. Dengan pemberian cerita Nabi sebelum tidur, ini juga bisa menjadi alat untuk orang tua memberikan informasi-informasi moral yang baik yang bisa diterapkan oleh anak dalam kehidupannya. Ayah dan ibu, kita sudah sampai di akhir video. Saya harap ayah dan ibu bisa menjadikan video ini sebagai pembelajaran bagi saya juga, dan semoga bisa diimplementasikan dalam proses pengasuhan putra dan putri ayah dan ibu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan topik yang lain.